Tapi memang kita harus fair saja, Pak. Kendala yang paling utama itu justru dari penganggaran. Podcast BCO Media. Yang ngobrol aja. Ya ngobrol aja. Ya, kalau saya boleh jual ke Kang Farid lah gitu ya. Kang Farid mungkin kan nanti bisa ke link di fraksinya bisa ngomong ke pusat begitu. Bahwa pemerintah pusat ini sekarang sama sekali tidak memberikan bantuan Rp1 pun ke daerah untuk penanganan COVID. Ya. Bahkan untuk DAK pun, uang DAK itu diambil lagi ke mereka, ditarik lagi. Uangnya bukan digunakan untuk daerah untuk percepatan pencegahan COVID, tapi ditarik lagi ke pusat. Itu anggaran. Kendala yang pertama adalah masalah anggaran. Tadi sore saya baru selesai rapat. Itu kita membahas karena perkiraan pemerintah pusat ini epidemik ini akan berlangsung sampai bulan Oktober. Wow. Ya, walaupun memang SK siaga darurat ini di Pandeglang berlaku sampai 29 Mei. Ya, yang perpanjangan. Nah, oleh karena itu nanti pemerintah Kabupaten Pandeglang sudah memikirkan matang-matang nih, Kang. Kalau mengenai data ODP Pandeglang yang tinggi asal-asalan itu enggak, karena kita berpegang pada protokol kesehatan juga, ya. Karena sudah ada SOP-nya dari pusat itu yang tadi saya sebutkan ada 3 kriteria orang yang dilabeli ODP seperti apa. Makanya saya heran ya, Pandeglang jauh betul kata Kang Cakmin dari relatif lebih jauh lah dibandingkan Serang, dibandingkan Tangerang. Untuk yang kenapa kok ODP-nya banyak begitu. Perlu Kang Cakmin ketahui data dari Disnaker itu memang datanya belum tentu valid juga. Tapi hampir tiap hari orang yang bekerja ke Jakarta itu pulang pergi pakai bis antar kota, antar provinsi. Tidak usah nyebutin merek bisnya ya, tapi cukup akap lah begitu. Nah itu lalu lintas orang itu tiap hari itu ya 700 orang. Gantian, ada yang pulangnya seminggu sekali, ada yang tiap hari pulang pergi, ada yang dari sini ke Rangkas, dari Rangkas naik kereta ke Jakarta, gitu ya. Ada juga yang memang dia pakai mobil pribadi, tapi memang kebanyakan pakai mobil umum ini. Kendala yang utama ada tadi itu, kesadaran masyarakat kita itu kurang, Kang. Malah dihimbau, ya. Padahal nama mereka pun kita rahasiakan, tidak akan kita publikasikan. Bahkan pengawasan pun ditambahkan se-silent mungkin lah oleh petugas itu tidak menampakkan diri dia pakai baju APD ke rumahnya ke ODP gitu. Enggak. Jadi pemantauan lebih jauh, bisa lewat telepon, ya wawancara. Tiap hari dipantau kesehatannya kan. Tiap hari. Sehari itu bisa 3 kali 4 kali dipantau. Bagaimana suhu badan Anda? Bahkan puskesmas memberikan obat gratis ke mereka. Kalau memang ada gejala suhu badannya tinggi, dia kasih obat dulu sama dia. Kalau untuk ODP dan PDP itu free ya, ditanggung pemerintah? Ya, kalau yang sementara tidak sih ya. Kalau itu tidak. Yang sudah ditanggung pemerintah itu yang sudah pasti terkena, yang sudah positif, dinyatakan positif. Ya. Tapi kan kita masih bisa pakai BPJS lah. Oke, gitu ya. Oke, Pak Nandar. Tapi Kang Cakmin itu sebetulnya sudah diwacanakan memang sama tim gugus, karena kami terus saja sudah mencari lokasi, bahkan kemarin hasil video conference dengan Kemendagri pun kita diperbolehkan untuk menyewa gedung untuk tempat karantina ODP ataupun PDP. Oke. Nah, Pak Nandar, bicara soal anggaran, tadi emang berapa pemerintah mengeluarkan kesiapsiagaan ini untuk kesiapsiagaan? Dana BTT yang disediakan Pemkab ini tahun 2020 itu sebesar 2,5 miliar. Ya, ini di tahap pertama itu fase pencegahan kan kita mulai bergerak itu sejak tanggal 16 Maret kita sudah menggunakan 1,75. Ya, itu lebih banyak fokus untuk penyiapan APD, terus hand sanitizer, dan juga pembuatan ruang isolasi di RSUD Berkah. Gitu ya. Kebanyakan untuk tenaga medis memang. Dan memang itu yang dibutuhkan. Nah, di tahap kedua ini memang ini yang tadi kami bahas tadi sampai sore, bahwa kebutuhannya membengkak memang. Kenapa membengkak? Karena ada instruksi lagi dari pemerintah pusat bahwa setiap
tenaga medis itu harus diberikan insentif. Ya, dari mulai dokter spesialis sampai ke bidan dan perawatan harus dapat insentif. Dan ini ketersediaan inilah yang masih kita cari-cari di mana. Berarti untuk insentif dananya belum ada ya? Belum ada, karena memang kita juga sedang menunggu ini peraturan dari pusat nih. Regulasinya belum ada, juknisnya belum ada juga nih. Oke, Pak Nandar. Kita satu sisi menyayangkan nih, punten ya, sisi menyayangkan bahwa Pak Dewa sebetulnya udah gerak lebih cepat, Pak. Jadi begitu instruksi Presiden itu tanggal 15 Maret, tanggal 16 Maret sudah buat SE, sudah buat tim gugus gitu ya. Kemudian Kemendagri tanggal 28 Maret baru mengeluarkan surat edaran tentang Permendagri, surat edaran ya, Permendagri tentang pembuatan penyusunan tim gugus tugas di daerah begitu. Akhirnya kita rombak lagi tim gugus tugas, sekarang ketuanya Bupati, bukan lagi Pak Sekda. Jadi peraturan Mendagri ya, Permendagri ya itu ya keluar. Ya. Oke, Pak Nandar, kaitan dengan tadi bahwa uang yang 2,5 miliar itu untuk tim medisnya apa? ADP gimana? Cukup nggak di sana? APD, sorry. APD ini kita udah siapkan uangnya, tapi yang susah itu barangnya. Laka, terus ada kenaikan. Misalnya gini, pengecekan suhu tubuh itu yang tadi harga awalnya 400.000, sekarang sampai 2 juta atau 3 juta harganya. Oke. APD itu harganya 2 juta hari kemarin, sekali pakai Kang. Sekali pakai, ya. Oke. Sekali pakai, kecuali Google, kacamata sama sepatu boot itu bisa dipakai berkali-kali. Tapi untuk APD-nya itu sekali pakai. Nah, makanya selain kesulitan, kita kesulitan tuh nyari barang. Akhirnya untuk hazmat-nya ya? Ya pakai APD seadanya, pakai jas hujan gitu ya. Yang penting mereka petugas medis terlindungi badannya dari kemungkinan masuknya virus, terpaparnya virus corona masuk ke tubuh mereka. Ini kan sudah, kalau di tingkat nasional kan sudah lebih dari 25 dokter spesialis, ahli spesialis yang meninggal karena memang ADP itu yang, APD itu yang kurang. Nah, kaitan dengan APD ini sulit, bisa nggak gini, pemerintah menggandeng pelaku industri kerajin, apa namanya, misalnya konveksi gitu, untuk cari bahannya di mana? Itu yang sedang kita gandeng. Ya. Per hari ini kan kita ada kewajiban bahwa setiap kita keluar rumah harus pakai masker. Tapi lagi-lagi di lapangan kita kesulitan. Saya pun tadi sore nyari-nyari masih sulit juga masker. Akhirnya dapat. Akhirnya kami mensosialisasikan pun ke masyarakat, nanti akan baik lagi ke kita nih. Pemerintah belum menyiapkan. Padahal memang kemarin dari berapa juta masker yang datang dari Tiongkok pun yang impor ke Pandeglang itu hanya sedikit yang masuk kan. Dan itu susah, makanya sekarang kita sedang digalakan untuk seperti kemarin ketika hand sanitizer dan sabun susah, dianjurkan masyarakat untuk membuat hand sanitizer sendiri, ya, disinfektan sendiri. Demikian juga dengan masker kayaknya, karena masker juga masih sulit di lapangan kita temukan. Oke, paling masker kain ya? Masker kain. Oke, Pak Dewan, soal anggaran gimana Pak Dewan? Apakah cuma 2,5 miliar? Sementara di daerah lain, katakanlah Cilegon yang hanya 8 kecamatan itu juga 10 miliar yang disiapkan. Ya, saya kira untuk anggaran kan kemarin juga... 3 miliar. Sorry. OPD juga sudah melaksanakan rapat terkait. Cilegon 30 miliar loh. Ya, kemarin kan OPD juga sudah rapat terkait pengurangan anggaran, termasuk juga Sekretariat Dewan. Kita juga sudah tidak melaksanakan kunjungan kerja, karena memang tadi anggarannya akan kita pangkas ke relokasi ke pencegahan COVID ini. Cuman kan tidak semudah membalikan telapak tangan. Ini juga perlu adanya anggaran pergeseran. Gitu. Ini juga sedang dihitung oleh Sekretariat Dewan. Yang jelas angkanya pasti miliaran gitu, karena memang maksudnya ada nggak upaya untuk ditambah dari 2,5 miliar dari dana tak terduga? Oh ya pasti, ini harus ditambah. Ini harus ditambah karena memang tadi yang saya katakan bahwasannya karena ODP-nya yang sangat banyak, juga kebutuhan daripada eksekutif juga banyak, maka kita juga pasti akan tambah. Saya waktu di Banggar, saya kurang teliti, kalau nggak salah lebih dari 2,5 untuk untuk dana TT ini. Cuman saya mungkin lupa ya gitu. Yang jelas
Kalau misalkan memang hanya 2,5 miliar, maka kita akan pasti tambah untuk menanggulangi ini. Hanya saja ini tips saja untuk bagaimana dana ini betul-betul bisa terpakai oleh corona, bukan yang lainnya gitu. Karena memang tadi saya juga kaget ya ketika lihat ODP terlalu banyak ini, harusnya ada evaluasi juga. Maksud saya yang sembuh ini coba dikurangi dan dikurangi. Mereka yang sudah karantina 14 hari coba dikurangi, tidak ditambah lagi. Ketika saya lihat ini kok banyak terus, bahkan ketika saya komunikasi sama teman-teman kepala desa, teman-teman camat juga, katanya yang ODP ini mereka yang baru datang dari luar daerah juga langsung ODP. Nah, sehingga ini penyebab dampaknya banyaknya seseorang yang ODP gitu. Coba lebih diseleksi lagi, jangan sampai orang yang tiba-tiba tidak punya gejala juga langsung ODP gitu. Apalagi di kampung Kang Punten gitu ya. Kalau di kota mungkin mereka paham, oh ODP dalam pemantauan. Cuman kan kalau di kampung agak riskan juga, sehingga memang perlu juga sosialisasi tim gugus kepada tim gugus yang ada yang paling bawah, RT RW gitu kan. Itu juga perlu dijelaskan ODP ini apa, kemudian tidak langsung menjustifikasi mereka harus langsung ODP gitu. Karena banyak sekali teman-teman saya juga yang kena ODP tanpa gejala sekalipun gitu. Tapi memang gitu, gini Pak Dewan, sekarang itu menurut data yang dikeluarkan oleh Jubir Gugus Tugas Nasional, bahwa 60% yang positif COVID-19 itu adalah yang yang OTG, orang tanpa gejala. Ya betul, saya juga sepakat terkait hal itu. Cuman kan juga tidak perlu juga regulasi yang memang betul-betul mereka untuk menjustifikasi bahwa mereka ini adalah seorang yang ODP gitu, tidak sampai serta-merta saja gitu. Sehingga ini juga mengurangi juga rasa kepanikan masyarakat. Perlu juga sosialisasi. Jujur perlu sosialisasi daripada seluruh elemen masyarakat, termasuk juga baik eksekutif atau legislatif juga kita saling bantu-membantu kok untuk bagaimana mengantisipasi ini. Saya juga walaupun jarang-jarang. Kita memperhatikan betul nih di media sosial Pak Farid ini seringkali turun ke lapangan sama Pak Erin ya, misalkan ke puskesmas. Apa yang ditemukan di sana? Jadi kita juga memantau gitu. Kita juga ngobrol bahkan dengan kepala-kepala puskesmas. Jadi ada aturan yang berbeda Kang Oji. Yang saya katakan tadi, ada yang memang ketika mereka pulang dari luar daerah tidak langsung ditetapkan ODP, ada kecamatan yang langsung ditetapkan ODP. Ada juga yang tidak koordinasi antara kecamatan dan juga desa. Punten, puskesmas dan juga desa. Nah, ini yang menyebabkan melonjaknya ya adanya ODP gitu. Pak Nandar, sebentar ya Pak Farid ya. Pak Nandar, keputusan ODP itu siapa yang menyatakan bahwa oh ini ODP, itu siapa itu? Itu tim surveillance kami yang ada di desa dan di puskesmas. Mereka sudah dibekali. Sudah dibekali dengan format khusus kan. Makanya tadi saya bilang ada sebetulnya ODO di kita juga. ODO itu ada ya banyak lah. Cuman tadi yang dikatakan ODP itu minimal itu ada 3 kriteria kan. Ya ada 3 kriteria gitu. Nah, ditambah lagi kemarin, betul kata Kang Wajid tadi, ada statement dari ketua tim, dari juru bicara tim gugus pusat nasional yang menyatakan bahwa justru penularan ini lebih banyak dari OTG, dari orang tanpa gejala. Tidak seperti kemarin awal-awal ya yang ditemukan gejala, sekarang trennya malah ke OTG. Dan penentuan itu sebelum juru bicara menyampaikan itu dibahas dulu kan di tim gugus data itu. Data itu dibahas, digodok, bahkan memang selalu dievaluasi. Ini seminggu sekali dievaluasi, ya paling lambat seminggu sekali. Pak Kapolres, Pak Dandim juga sama. Sebetulnya yakin nggak yakin juga tadinya, gitu ya. Ini datanya benar nggak sih, begitu ya. Tapi karena memang di tim gugus itu sampai ke Polsek, ke Koramil ikut mendata. Maksudnya kalau begitu, Pak Nandar, kalau begitu berarti harus ada keseriusan kaitan dengan bagaimana membingkai mereka gitu atau mengisolasi mereka. Nah itu tadi yang saya sudah itu kan yang diajukan oleh pemerintah dan WHO juga adalah isolasi mandiri sebetulnya. Ya, isolasi mandiri. Isolasi mandiri karena harusnya paham kesadaran diri. Yang penting kesadaran dari masing-masing orang yang sudah dinyatakan ODP. Tidak balik lagi ke daerah pandemik gitu ya, tidak bolak-balik. Akhirnya terus terang saja mungkin tenaga kita di lapangan juga kadang-kadang tadi sebutkan Farid bisa saja ada mispersepsi ya tata caranya, tapi format yang sudah diberikan itu sudah standar dengan yang sudah sesuai dengan standarisasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan gitu. Mungkin begini nih, jadi, harus ada untuk yang Kang Cakmin tadi yang Kang Cakmin sampaikan.
jangankan Kang Capin, kita juga khawatir ya dengan angka ODP yang begitu tinggi. Sebetulnya begini, betul kata Kang Farid, setelah 14 hari mereka dijatuhkan ODP itu pasti turunkan kan? Diturunkan. Kalau dia ODP itu misalnya dalam 14 hari tidak ada gejala apa-apa, dia dinyatakan sehat. Ya, dinyatakan sehat, yang turunkan angkanya. Tapi angka penurunan ini tidak sebanding dengan peningkatan, Kang. Ya, oke. Apalagi menjelang puasa orang yang mudik semakin ya? banyak. Gitu. Oke. Mungkin begini. Tapi sebentar. Saya melihat kayak PDP ada 12, sembuh 3, misalkan meninggal 2, kemudian dirawat 6. Tapi tetap 12 saja tidak turun. Harusnya kan tidak 12, karena ada yang sembuh 3. Gitu. Kalau PDP mah seperti itu, Kang. Kalau pendataan mungkin begitu ya? Kalau PDP seperti itu. Orang yang sudah meninggal pun dinyatakan PDP. Selagi hasilnya belum keluar. Ini hasilnya sudah pada keluar. Hasilnya sudah keluar. Mekarjaya negatif. Kemudian Menes juga negatif. Tapi tetap saja gitu. Maksud saya ini juga antisipasi pemerintah untuk bagaimana tidak menjadikan masyarakat was-was gitu maksud saya. Sehingga ketika misalkan mereka sudah dinegatifkan, maka jangan disebut PDP lagi gitu. Ya, tapi memang kami sudah konsultasi ke Kementerian Kesehatan bahwa jawaban mereka seperti itu, dicantumkan saja PDP itu sebagai database kita. Ya betul sih kalau misalkan itu, tapi juga secara logika saya, orang itu kan hanya PDP dan juga tidak ini ya. Kalau misalkan di kota oke, kita paham tentang hal ini. Ini juga masalahnya adalah indeks pembangunan manusia kita loh. Ketika misalkan mereka tetap distatuskan PDP, seolah-olah itu adalah momok yang paling mengerikan bagi kita semua. Nah, sehingga kalau misalkan ada penurunan yang jelas, mereka tidak disebut PDP atau ODP, maka ini juga akan membuat keyakinan ke mereka. Nah, kemudian kenapa juga misalkan memang ODP ini banyak ada yang bolak-balik ke Jakarta, karena memang posisinya karantina wilayah belum dilakukan sampai hari ini. Ya. Mereka masih bekerja, mereka masih mencari karantina wilayah kan sekarang udah nggak ada juga PSBB. Tadi disebutkan mengenai PSSB ya. PSBB. Salah nyebut. Ya, PSBB ya. Yang paling disebutkan tadi sebetulnya betul Kang, di tim gugus juga ramai dibahas masalah PDP tadi. Oke, gini. Mungkin gini nih, coba di Mekarjaya kenapa disebut masih dicantumkan gitu, nggak dikurangi. Coba mungkin gini, saya coba mungkin begini. Untuk yang ODP ini mungkin bisa disampaikan ke publik kayak begini nih, sosialisasinya. Bahwa ODP itu adalah orang yang biasa saja, tapi mereka harus melakukan isolasi mandiri selama 14 hari untuk melihat masa inkubasinya. Nanti sampai dengan 7 hari kan akan ada kelihatan tuh tanda-tandanya, dia sudah mulai menunjukkan tanda-tanda COVID atau enggak. Kalau sampai dengan 7 hari, misalkan apalagi sampai dengan 10 hari tidak ada tanda-tanda, ya kan mungkin berarti dia hanya karena dia pulang dari epicentrum aja gitu. Daerah pandemi, mungkin begitu. Tapi kalau menunjukkan tanda-tanda, ya apalagi sampai sesak napas kan harus segera dimasukkan sebagai PDP kan. Kemudian ya ditangani. Misalnya Kang Oji sedang isolasi mandiri, Kang Cakmin misalnya, sekarang sesak napas lebih baik diperiksakan. Gitu. Karena kita nggak tahu juga kan virusnya di mana. Kita lagi perang sama yang hari ini di rumah ini, nggak kemana-mana ini. Oke, Kang Imin. Ini saya ke Kang Imin nih. Kang Imin sebagai wartawan kan tentu saja memperhatikan ya. Kalau tadi pemerintah memandang bahwa begitu sulit mendapatkan APD atau alat pelengkap diri. Sebenarnya ada nggak sih bantuan dari pihak luar terhadap pemerintah Kabupaten Pandeglang, terkhusus para medis ini kaitan dengan APD? Ada nggak? Podcast BCO Media. Yang ngobrol aja. Ya ngobrol aja.